Selama sehat dia tidak pernah ingat Allah. Saat dia masuk ke rumah sakit, ruang ICU, sayup-sayup suara azan terdengar dari celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya ingin sholat. Maka datang anaknya, istrinya membawakan batu, tayamum bang. Jangan sedih, nggak lama lagi, 3 hari lagi selesai ini. Maka itulah mungkin saat-saat terakhir dia, saat-saat dia ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak pernah buat dosa, boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak, hatta yus'al, sampai dia ditanya, kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saqu bisaq, hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan 1 Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmul hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo, tak berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita. 10 menit di dalam WC pun orang bisa kena dosa. Makanya ketika keluar dia katakan, langkah kaki kanan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Memangnya dia buat dosa apa di dalam WC? Mana ada orang buat kesepakatan korupsi di WC? Kenapa tiba-tiba dia keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah? Karena ternyata selama di WC itu ada waktu yang terbuang luar biasa. Ada waktu yang terbuang. Ada yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, ya, saya baru saja musafir dalam satu perjalanan. Terus kebetulan karena mau buang air kecil ke toilet, mampir ke salah satu rest area. Di dalam WC itu saya maaf jongkok. Pas di depan saya ada tulisan, sejahat-jahatnya setan pun tidak menghisap tembakau saat jongkok. Apakah itu hadis Pak Ustadz? Tidak ada hadis, saya bilang. Kalau ada hadis cerita tentang tembakau, hadisnya palsu. Karena tembakau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Ustadz kalau tidak hadis. Kalau gitu siapa yang buat? Nggak tahu. Mungkin dia sedang nulis itu pun sambil merokok juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang keluar dari kamar mandi, toilet, mengucapkan dari lidahnya, ampunkan aku ya Allah. Karena dia merasa banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya selama berada di dalam. Tapi hebatnya orang beriman, begitu mau masuk dia katakan nama Allah, maka selama di dalam itu pun bernilai ibadah. Dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu dengan namamu ya Allah. Itulah hebatnya agama Islam.
Setiap amal perbuatan kalau disebut nama Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Datang, bertamu, makan, minum, ngobrol, kongko-kongko, pulang, hilang, habaan mansura, seperti debu dihembus angin. Ambil tepung, letakkan ke telapak tangan, hembus, hilang, tak bermakna. Tapi begitu diisi dengan 3, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat dan dosa, di dalamnya tidak ada ghibah, namimah, adu domba, cerita aib orang. Maka pertemuan kita ini bernilai ibadah, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan masa lalu kami Pak Ustadz yang banyak hilang, tak dapat kami pertanggungjawabkan? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang buat silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Cara mandi taubat Pak Ustadz seperti mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Tuh kolam renang. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tidak diatur. Mau kepala dulu, mau kaki dulu. Kalau salto kepala dulu. Tidak diatur. Yang penting bersih semuanya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mandi Pak Ustadz? Wudu. Tidak bisa wudu, tayamum. Tayamum tidak bisa juga, ditayamumkan. Seperti orang kena penyakit COVID, lalu kemudian meninggal dunia. Takut kalau dia dimandikan menyebar wabah, maka dia ditayamumkan. Tapi kalau terkena kulit tetap juga menular Pak Ustadz. Yang mentayamumkan itu pakai baju astronot. Saya ketemu tadi beberapa astronot di depan. Mandikan, tayamumkan. Tapi ribet kalau pakai debu Pak Ustadz. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa bertayamum hanya dengan batu saja, tidak ada debunya. Yang pakai debu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki cukup dengan batu. Saya pertama kali sampai ke Maroko, melihat di masjid-masjid di bawah tiang itu banyak sekali batu-batu bulat. Dan orang Maroko ketika musim dingin dia tidak berwudu. Masuk dia ke masjid, dia usap batu itu. Baru saya paham, itu ternyata guna batu itu. Bertayamum. Maka jamaah yang sulit membawa debu di ruang ICU di rumah sakit, saya sarankan keluarganya, kau bawa aja batu gilingan dari rumah. Tapi kalau bekas cabai kau cuci dulu bersih-bersih. Karena kalau mau bawa debu ribet, sulit, payah. Jangan sampai orang yang dalam keadaan susah, sulit, sempit dunia ini, lalu kita persulit, padahal ada banyak pendapat ulama, maka dia bisa bertayamum dengan cara yang mudah, lalu kemudian daripada dia tidak sholat sama sekali. Selama sehat dia tidak pernah ingat Allah. Saat dia masuk ke rumah sakit, ruang ICU, sayup-sayup suara azan terdengar dari celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya ingin sholat. Maka datang anaknya, istrinya membawakan batu, tayamum bang. Jangan sedih, nggak lama lagi, 3 hari lagi selesai ini. Maka itulah mungkin saat-saat terakhir dia, saat-saat dia ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak pernah buat dosa, boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh, sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha. Segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Paling mengerikan sekali, yang dianggapnya masuk surga itu cuma 4. Dia, bininya, menantunya, sama mertuanya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Padahal kita tidak tahu, kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.